Kisah kita kali ini adalah kisah tentang sekelompok ibu-ibu yang terlibat dalam sebuah kegiatan yang bernama Sekolah Orang Tua Hebat atau disingkat SOTH. Dan bagi Anda yang belum mengetahui apa itu SOTH, SOTH adalah merupakan salah satu program dari pemerintah yang berfokus pada kesehatan para ibu, anak, dan balita dalam rangka untuk mempersiapkan generasi muda berkualitas menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Nah, lalu seperti apakah persisnya kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat ini? Mari kita simak liputannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk pertemuan yang keempat ini, monggo dibuka semuanya modulnya. Materi yang akan kita pelajari adalah menjaga kesehatan anak di usia dini. Oke? Karena kita tahu bahwa anak itu adalah amanah dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai orang tua, dan pertumbuhan dan perkembangannya mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya? Karena kita tahu anak itu adalah aset, di mana 3 yang akan menemani kita di akhirat nanti. Salah satunya adalah doa dari anak-anak kita yang soleh dan solehah.
Dan sahabat UP Indonesia, saat ini kami sedang berada di sebuah tempat yang keren nih, yang layaknya sebuah kafe. Padahal ini bukan kafe ya ibu-ibu, Ya. melainkan area taman dari kantor Kelurahan Sumberrejo yang ada di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan dengan melihat taman yang sebagus ini, pastinya sudah seharusnya ya warga Sumberrejo ini berterima kasih kepada Pak Prima selaku Pak Lurah di sini karena sudah menyediakan tempat sebagus ini buat masyarakat, betul? Betul. Oke. Di sini sahabat UP Indonesia, kami juga sudah ditemani oleh 6 orang ibu-ibu yang menjadi relawan dari Sekolah Orang Tua Hebat. Yang di sebelah saya persis adalah Ibu Murniati. Di sebelah Ibu Murniati ada Ibu Nur Aini. Baik. Lalu yang di sebelahnya lagi ada Ibu Yulia Tanti SPD. Baik. Lalu di sebelah Ibu Yulia ada Ibu Sriyanti. Selamat sore, Bu Sri. Oke. Di sebelah Ibu Sri ada Ibu Siti Holisah yang merupakan manajer SOTH rupanya. Baik. Di sebelah Ibu Siti Holisah ada Ibu Siti Badria SPD Assalamualaikum. yang merupakan fasilitator atau kader inti. Baik, ibu-ibu sekalian, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, tentunya yang pertama-tama ibu-ibu ini harus menjelaskan nih kepada kami semua karena kami ingin tahu itu apa itu SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat itu apa, dan bagaimana ceritanya ibu-ibu ini bisa terlibat di dalamnya. Silakan. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas kunjungannya ke sini. Baik. SOTH itu adalah program dari BKKBN, Baik. naungan dari Dinas Sosial, Oke. bidang pemberdayaan perempuan dan KB. Oke. Bagaimana kita bisa terlibat di dalamnya? Oke. Kebetulan kita ini adalah kader-kader yang ada di sini, Pak. Oke. Alhamdulillah, Ibu PKBD kita yaitu Ibu Sulastri Baik. menawarkan kepada kita Oke. bahwa ini ada program bagus dari BKKBN yang intinya adalah penambahan ilmu untuk ibu-ibu bayi dan balita supaya cara mengasuhnya itu baik dan benar. Seperti Nah, itu ya. kita sebagai kader otomatis terpanggil di situ, Pak. Baik. Karena di setiap hari posyandu kita itu sudah ada banyak kendala-kendala dan macam-macam permasalahan. Jadi bagaimana kita bisa untuk menyelesaikan itu, kita ikut ke dalam SOTH itu supaya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di posyandu. Baik, baik, baik. Sebentar. Berarti ibu-ibu ini selain sebagai operator dari program SOTH ini, juga adalah sebagai kader-kader posyandu, Betul, relawan posyandu. betul Pak. Aduh, luar biasa, saya harus tepuk tangan untuk itu. Baik, baik. Lalu, waktu ada tawaran itu, Bu Badria, dari Ibu Sulastri ya, Iya, yang ada di kelurahan ini ya, iya. dijelaskan enggak tuh saat itu kalau di program ini tidak digaji misalnya, dijelaskan? Betul Pak, sudah dijelaskan. Tetapi kita tergugah hati kita untuk ikut tanpa ada harapan untuk dibayar. Karena itu tadi kita sudah terbiasa menjadi kader, menjadi relawan, terpanggil hati kita semuanya. Waduh, luar biasa. Baik. Lalu Bu Badria, Iya. seperti apa persisnya program Sekolah Orang Tua Hebat ini? Apa topiknya apa saja? Iya Pak, di SOTH ini kita dibantu dengan modul 13, yaitu materi 13 dengan 13 kali pertemuan dengan Oke. berganti-ganti materi. Ada yang pertama itu perencanaan berkeluarga dan harapan orang tua untuk masa depan anak, Pak. Baik.
terus kesehatan anak Baik. usia dini, terus melatih rangsang motorik kasar dan motorik halus, Oke. merangsang kecerdasan dan tingkah laku sosial. Baik. Terus ada pembelajaran tentang bagaimana anak itu terselamatkan dari pengaruh media. Oke. Terus ada yang terakhir itu bagaimana menciptakan karakter anak usia dini, seperti itu Pak. Waduh, banyak sekali ya. Ya. Berarti semacam ada kurikulumnya ya Bu Bati? Iya. Di ada. mana inti dari kegiatan ini, kalau saya mendengar tadi, intinya adalah dalam rangka untuk memberikan pembelajaran ya kepada ibu-ibu muda, begitu ya, Iya. terkait dengan cara merawat dan mendidik anak yang baik dan benar, begitu ya. Betul. Waduh, keren. Lalu Bu Patria, dengan topik yang sebanyak itu, lalu kalau saya melihat tadi, permisi, dari background dari ibu-ibu sekalian ini, padahal kan tidak ada yang sebagai bidan ataupun dokter ya. Iya. Bagaimana bisa ibu-ibu itu melakukan itu? Iya Pak. Alhamdulillah di sini Pak. Baik. Kita sebagai kader itu sudah dilatih Pak. Ada pelatihan dari Puskesmas Sobo, Baik. ada di kelurahan. Dan ketika SOTH mau launching, Baik. kita juga diberi pelatihan Pak. Jadi berbekal itu dan berbekal dari modul itu, alhamdulillah kita bisa. Dan kita juga menggait Ibu Lurah kita, alhamdulillah dia sebagai dokter Pak. Dan Oke. juga Ibu Bidan kita, Ibu Neni. Bu Neni ya? Iya. Aduh, luar biasa. Rupanya sahabat Indonesia, Bu Lurahnya adalah seorang dokter. Iya betul. Luar biasa. Dan dalam berkegiatan, beliau ini terkadang juga hadir berarti ya. Betul. Dijadikan sebagai narasumber, Betul. khusus sewaktu membicarakan hal-hal yang bersinggungan dengan keahlian mereka tentunya ya. Betul. Bidan Neni itu juga kebetulan orang yang kami kenal. Halo Bidan Neni, sosok yang luar biasa. Iya. Dan Bidan Neni juga terlibat ya berarti ya. Betul Pak. Sebagai apa? Pembina seperti itu. Ya, dia juga mengasih materi Pak. Oke. Ya. Lalu ibu-ibu dalam berkegiatan itu adakah pembagian tugas dari ibu-ibu sekalian? Melihat ada 6 orang di sini dengan berbagai macam latar belakang tentunya. Iya. Adakah pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan itu? Oh iya Pak, ada. Saya sendiri sebagai kader inti yang tugasnya adalah memberikan materi inti Oke. ketika pembelajaran dimulai. Baik. Dan ada Mbak Yulia Tanti sebagai kader bantu, Baik. yaitu dia bertugas sebagai pembawa acara pertama, terus dia menyimpulkan, terus dia yang memberikan tugas rumah kepada mereka-mereka mahasiswa yang ikut SOTH Pak. Oke. Terus ada juga kader piket seperti Mbak Murniati, ada Mbak Nur Aini dan Mbak Srianti. Baik. Dia bertugas untuk mengasuh anak-anak supaya para ibunya fokus untuk belajar. Dan di Oke. sini kita lain daripada yang lain Pak. Apa itu lainnya? Iya, kita menggandeng sekretaris PKK juga bendara PKK. Saya meletakkan beliau sebagai manajer karena beliau ini sudah terbiasa untuk mengkonsep suatu ya kegiatan begitu. Oke, terbiasa menggalang sebuah acara. Iya, Baik. Dan kebetulan beliaunya di sebelah. iya di Anda sebelah persis saya ya? sebagai Oke. manajer SOTH. Baik. Ngomong dong, sebagai manajer SOTH, biasanya apa yang dilakukan, Ibu Holisa? Ya, Perannya Bu Holisa apa biasanya di setiap kegiatan? gitu, nggih. Iya, terima kasih. Saya di sini sebagai manajer. Jadi peran saya sebelum kegiatan atau sehari sebelum kegiatan kita mulai, saya mengingatkan bahwa ibu-ibu besok kita
pertemuan gitu, itu saya share di grup gitu. Oke. Nanti saya ngabsen, siapa yang nggak hadir, terus alasannya kenapa gitu saya. Waduh, seperti itu ya. Jadi biar semuanya kompak. Jadi setiap materi yang diterima itu bisa terserap oleh ibu-ibu itu tanpa ada yang izin. Harapan kami seperti itu. Tapi kita memang manusia biasa, nggih, tidak luput dari salah. Mungkin orang-orang izinnya mungkin ada kepentingan keluarga, Baik. ada yang anaknya sakit, Oke. terus ibunya yang demam. Itu memang kami izinkan tidak masuk karena biar tidak menularkan ke yang lain kalau yang sakit ya. Seperti itu ya. Baik. Lalu kalau ngomongin pesertanya nih, ya tadi sempat disinggung kan, rupanya Bu Holisa ini bagian pengingat sahabat Indonesia, pengabsen ya Bu ya. Iya. Pesertanya ada berapa di setiap kegiatan dan siapa saja mereka ini? Iya Pak, Alhamdulillah peserta kita itu mulai dari awal sampai akhir itu tetap kompak 21 Pak. 21 ibu-ibu muda? Iya semuanya. Oke. Semuanya itu ibu-ibu bayi dan balita yang ikut di posyandu juga. Dan ada juga mereka-mereka yang ingin gabung, ingin mengetahui, tetapi dia tidak ikut di dalam SOTH, tetapi dia kepingin hanya menyaksikan saja. Tapi kan dia juga tahu imbasnya bagaimana kita melakukan stimulasi rangsangan kepada anak. Oke. Jadi begitu Pak, ada tetangga-tetangga sebelah kanan kiri dari Oke. kelurahan ini ikut, begitu Pak, anaknya diikutkan. Jadi bersosialisasi dengan temannya, Baik, begitu Pak. baik. Berarti 21 ibu-ibu muda itu warga sekitaran Sumberjo. Kelurahan Sumberjo Iya. ya. Itu. Dan jumlahnya tentunya bisa fluktuatif itu ya Bu. Iya. Bisa naik turun ya. Bisa, tetapi alhamdulillah mulai ya karena turunnya ada yang izin tadi, Oke. karena izin sakit seperti itu. Oke, baik. Lalu tadi ada yang kelupaan nih. Iya, Ada yang kelupaan karena Bu Badria barusan sempat menyinggung ibu-ibu dengan anak balita seperti itu ya. Ini peran yang lainnya seperti apa? Nah, tadi cuma peran Bu Badria dan Iya. anu aja. Karena di video sebelumnya sahabat Indonesia tentunya kita bisa melihat ibu-ibu ini berbagi peran. Ada yang sebagai pembicara, lalu bunda kita ini contohnya ada yang bagian ngomong ya. Iya betul. Siapa itu? Bagian ngomong ini siapa ini? Ada Mbak Sriyanti dan Mbak Nur dan Mbak Murni. Baik. Seperti apa mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Mbak Murni, Mbak Sri. Pak Sri, seperti apa peran Bu Sri, Bu Nur, dan Mbak Murni, Bu Murni ini dalam berkegiatan biasanya? Ngomong seperti apa Bu Sri? Biasanya kami memomong anak-anak itu, kalau yang bayi kami gendong. Oke, Kalau yang umur 2 tahun yang bisa berjalan dan berlari, kami hanya mengawasi aja. seperti itu ya? Iya. Oke, keren. Tentu tujuannya sahabat Indonesia biar para ibunya bisa konsentrasi ya Bu? Iya betul. Bisa konsentrasi mengikuti kegiatan SOTH. Keren. Baik Bu Badria, karena dari judulnya saja kan sekolah orang tua hebat. Kalau dari judulnya saya ingin tahu ujungnya di mana nih? Apakah ada semacam kelulusan seperti itu? Ya, di SOTH ini nanti akan diwisuda Pak. Ada wisuda segala? Ada. Oke, keren. Dan infonya di minggu keempat di bulan Januari ini, Oke. 3 kelurahan sekaligus bertempat di Aula Kecamatan Banyuwangi. Oke, kalau di bentar. Kalau di Pendopo berarti bupati sendiri dong? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Oke, keren. Lalu bagi peserta-peserta tuh yang mendapatkan nanti seperti sertifikat begitu ya Bu? Iya. Itu seperti apa? Kegunaannya seperti apa Bu? Ya, sebagai tanda bahwa dia sudah mampu untuk menjadi pengasuh anak-anak yang baik dan benar. Seperti itu ya? Iya. Oke, keren. Baiklah Ibu-ibu sekalian,
ini pertanyaan saya selanjutnya ya, yang tentunya baik kami ataupun pemirsa UB Indonesia yang melihat video ini juga ingin tahu nih, alasan dari ibu-ibu sekalian ini dalam melakukan ini. Padahal dari awal sudah dijelasin ya, ini loh ada program yang harus dijalankan, tapi tidak ada biayanya atau operatornya tidak digaji. Kami ingin tahu itu, kenapa ibu-ibu sekalian ini mau melakukan itu. Dimulai dari siapa dulu? Dari Bu Badria? Oke. Oke. Alasan saya, Pak, hati saya ini terpanggil, Pak. Oke. Karena melihat kondisi kompleksnya permasalahan di Posyandu. Oke. Ada catin berisiko, bumil resti, anak yang kurang gizi, bahkan stunting. Nah, itu pengkerucutannya juga saya lihat itu dari pola asuh yang kurang benar. Oke. Maka dari itu ada program yang baik ini, saya terpanggil untuk terlibat di dalamnya. Waduh, luar biasa, Bu Badria. Lalu kalau dari Bu Halisa sebagai manajer nih, Oh ya. Ibu manajer ya? Iya. Iya. Silakan Bu Halisa. Baik, terima kasih. Kalau saya alasannya ya menjalankan dengan ikhlas saja. Saya sebagai kader Posyandu juga kader di PKK ya Pak. Baik. Jadi kita sering mendapatkan pelatihan-pelatihan di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, di Kelurahan, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Badria. Jadi kami ingin menularkan ilmu-ilmu kita yang sudah kita dapat itu untuk ibu-ibu bayi dan balita tadi, biar pengetahuan kami bermanfaat bagi mereka gitu. Aduh, luar biasa. Keren, keren, keren. Jadi setelah mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akhirnya ingin sekali dibagikan. Iya, seperti Keren, itu. Bu Lisa. Lalu kalau Ibu Sriyanti, apa alasannya Bu Sri? Kalau saya melakukan ini karena saya yakin dengan menebar kebaikan akan menuai kebaikan juga. Waduh, amin. Begitu ya? Amin. Luar biasa. Kalau dari Bu Yuliatanti. Kalau saya menggarisbawahi apa yang Baik. disebutkan oleh rekan-rekan, mulai dari Ibu Badria, Bu Halisa, dan Bu Oke. Sriyanti, kita menyadari sepenuhnya Baik. bahwa kita sebagai makhluk sosial itu kan pasti suatu ketika itu membutuhkan bantuan orang lain. Yes. Nah, maka ketika ada kesempatan kita berbagi, maka insya Allah kita akan melakukan itu sebaik mungkin. Karena apa yang kita bagikan, yakinlah bakal kembali ke kita kembali. Aduh, amin. Begitu ya. Lalu dari bunda kita, Ibu Nur Aini. Kalau alasan saya, Oke. saya ingin hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Iya. Keren. Sederhana aja rupanya alasan dari Bu Nur ini, sahabat Indonesia. Luar biasa, Bu Nur. Lalu yang terakhir dari Ibu Murni, apa alasannya Bu Murni? Padahal di awal sudah dibilang ini, gak ada duitnya loh, tapi kok masih mau aja melakukan. Alasannya kalau saya ikut kegiatan ini ingin nambah wawasan dan pengetahuan bagaimana cara mengasuh pola anak dengan baik dan benar. Seperti itu ya? Iya. Oke, ini alasan yang beda tapi keren juga nih. Tuh, sahabat Indonesia, akhirnya kita bisa tahu ya, ternyata memang ibu-ibu ini luar biasa. Meski sudah diberitahu sejak awal, tapi masih aja mau melakukan ini. Rupanya alasan-alasan itulah yang mendasari kegiatan-kegiatan beliau ini. Keren. Dan setelah alasan, tentunya harus disambung dengan harapan. Betul? Kalau alasannya seperti itu, lalu harapannya apa? Boleh dimulai dari Bu Murni dulu. Tidak ada? Siapa yang mewakili? Monggo. Bu Yuliatanti boleh?
setelah kita belajar di SOTH, Baik. besar harapan saya kepada ibu-ibu muda itu menambah kerajinan mereka untuk datang ke Posyandu, Pak. Itu ya. Karena kita tahu Posyandu itu adalah suatu wadah. Ya. Kita bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan tentang bagaimana kita memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara yang benar. Begitu, Pak. Seperti itu ya. Iya. Sebuah pengharapan yang mulia tentunya, karena ajakan seperti itu tentunya harus disambut ya Bu Yulia ya. Datang juga gratis ya Bu Iya. Ibu. Gratis, dapat ilmu yang sangat berguna buat masa depan itu saya pikir. Luar biasa Bu. Dari yang lain? Baik, silakan. Apa harapannya Bu Badriah? Mungkin juga mewakili teman-teman yang enggak ngomong ini ya. Iya. Ibu-ibu lain ya. Oke. Harapan saya, Pak, mewakili teman-teman ini, apa yang telah kami tanam bisa kami petik, Pak. Amin. Yaitu SOTH yang sudah kami laksanakan selama 13 kali pertemuan ini bisa ilmunya diaplikasikan oleh para ibu-ibu bayi dan balita, sebagaimana bisa dia untuk pengasuhannya secara baik dan benar, sehingga tercipta generasi emas yang sehat, cerdas, berkualitas, bertakwa, dan beriman. Amin, tentunya seperti itu. Luar biasa. Luar biasa sekali jawabannya. Dari Bu Holisat ada sebagai manajer. Tentunya mungkin ada harapan apa ke depannya? Harapan kami semua setelah adanya SOTH, mungkin harapannya kepada ibu-ibu bayi dan balita Baik. bisa untuk menggedok tularkan ke tetangganya atau ke saudara atau ke teman-teman yang lain, karena di SOTH kan tidak semua ibu-ibu di Kelurahan Sumberjo diundang, ibu-ibu yang spesial aja yang kita undang. Jadi Spesial dalam arti bagaimana? dalam arti setiap lingkungan kita ambil cuman 2-3 gitu, Perwakilan. perwakilan saja Oh, gitu. oke. Seperti itu ya. Seperti itu Luar harapannya. biasa. Intinya itu kalau bahasa kerennya Bu Lisa, pay it forward. Apa yang sudah kita dapatkan bisa ditularkan kepada orang lain. Bagi orang Keren. lain, gitu. Tentunya harapan yang juga sangat mulia itu sahabat Indonesia. Iya seperti itu. Baik, ibu-ibu, ini bagian terakhir sekali nih, karena tanpa terasa kita sudah cukup lama loh ngobrol-ngobrolnya ini. Iya. Tidak terasa ya. Tak terasa ya. Iya. Oh. Tapi tentunya sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada pesan dari ibu-ibu sekalian yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Silakan. Pesan dari kami, jangan pernah ragu untuk menebar kebaikan. Karena sedikit pun kebaikan yang ditebar akan berbuah manis di masa depan. Karena sedikit pun itu yang kau lakukan akan mendapatkan imbalannya. Demikian pesan dari kami. Luar biasa Bu Badriah. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih ya, Sama-sama. karena sudah meluangkan waktu untuk menerima kami. Semoga apa yang ibu-ibu lakukan ini nantinya bisa menginspirasi ya ibu-ibu lain di luar sana untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Utamanya itu tadi, dalam membantu program pemerintah mempersiapkan generasi-generasi hebat ya Bu ya, Iya. menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Terima kasih, sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Amin. Terima kasih, Pak. Dan sahabat UB Indonesia, tentunya jangan Anda beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua.
kisah dari ibu-ibu tadi sungguh menggugah hati kita, bukan? Berbekal kepedulian, beliau-beliau ini bahu-membahu dalam mengupayakan terciptanya keluarga-keluarga muda yang tanggap dan mengerti akan pentingnya edukasi-edukasi seperti ini. Dan sahabat UP Indonesia, Anda pun juga bisa mengambil peran yang sama seperti mereka. Karena di setiap kelurahan-kelurahan, dimanapun Anda tinggal, pastinya juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga relawan yang peduli dan mau ambil bagian dalam menanggulangi masalah-masalah terkait ibu dan anak ini. Mari kita sambut ajakan kebaikan ini. Jadilah agen-agen kebaikan dimanapun Anda berada. Sekian jumpa kita kali ini. Salam UB Indonesia.